Pak Aris ini aja, bareng sama kita. Kami dari tim Tan Salemba atau dari Dirjen Pas. Baik. Oke. Tolong yang lain. Oh, tahan ya sini ya. Sini aja, Pak. Kita jangan dipalingin, kita biarin ya. Jangan dialingin tapi jangan dialingin. Pagi Bang, aman. Ini 13 awal ya. Oh ini yang sini. Ya lagi ini Mas. Oh, ya gitu. Bang, apa foto Bang? Tolong kamar jangan ya. Tolong kamar jangan. Ini CCTV berarti ada 2 ya? Sama belakang CCTV-nya. Mana CCTV? Bang tadi ngeliat kayak gitu gimana Bang? Dalam Bang? Hah? Di dalam gimana Bang? Sudah dicor. Udah dicor? Ya, jadi Tahan Pak. Nah. Sini Pak. Gimana? ya tadi kita lihat ke dalam, tapi kondisinya sudah diperbaiki, sudah dicor, jadi kita nggak bisa juga membuat komparasi dengan kamar Yang sebelah sebenarnya karena Kita lihat dari belakang Pak, yang bocor, yang akibat bocor. Nggak usah itu. sama aja. Sama aja. Lewatnya ke sini keluar. Jadi sudah selesai oleh TKP. Sudah. Jadi koordinasi kita dengan pihak Polres itu sudah selesai dengan adanya Iya. Olah TKP selesai baru ini. Oh, olah TKP sudah. Siap sudah. Oh, udah. Terima kasih. Kita habisnya akan minta ke kepolisian dan BNN juga karena hasil olah TKP-nya seperti apa. Itu. Siap. Oke. Ya, Siap. Jadi ada intinya ya. Siap. Jadi bukan melakukan perbaikan dengan melanggar aturan. Tidak itu. Oke. Jadi Makanya tetap Pak, koordinasi dan kalau udah ada olah TKP nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau enggak kan sengaja. Keluar Pak. Nggak keluar. Kalau membongkar rumah. Jam berapa sih? ini rapat dulu dengan pihak PAS. Kebetulan ada PLT Dirjen Pak Ambek, ada PLH Pak Aris Salemba karena rutannya sedang di off kan, quote unquote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Satu, tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Nah, teman-teman semua, habis itu kita
juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu terus di sana blank spot gitu. Nah, tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Ini menjadi titik poin berangkatnya, ini menjadi trigger saja, tapi kita tidak hanya berbicara tentang lembaga pemasyarakatan dan rutan yang hanya di Salemba saja, tapi ini menjadi benar-benar titik berangkatnya. Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini, yang 7 orang ini. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja, teman-teman semua. Nah, yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelumnya. Cuti. Nah, karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Tapi kan ini materi-materi pendalaman yang nanti akan spiritnya kita sama, bahkan Pak Ambek juga sama. Kita akan membentuk panja untuk kemudian reformasi pemasyarakatan. Ini menjadi spirit kami di Komisi 13 dan Kementerian Impas, dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden. Hukum jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi ke semua lini. Nah, gitu. Gitu teman-teman, cukup? Diartikan karena prosedurnya tak berjalan baik, Pak. Nah, itu kita dalami salah satunya. Jadi nanti itu menjadi materi muatan SOP-nya. Kan ada SOP, ya termasuk tadi cuti, SOP CCTV, SOP pengecekan. Banyak hal itu yang akan kita dalami. Karena waktu terbatas ini kan baru sifatnya check spot ya. Biar mengumpulkan 1 tahanan itu. Kita juga sekarang sedang mengumpulkan, tadi teman-teman sempat mendalami, tapi mungkin belum kita buka hari ini. Siapa aja yang 7 orang ini, profiling. Gitu. Jadi karena ada yang merasa jadi korban juga anggota Komisi 13 datang ke sini gitu. Yang belakang saya ini. Maka dengan menggebu-gebu ingin menginvestigasi banyak hal. Oke. Pak Willy, kapan panja akan dibentuk? Apakah akan melakukan sidak lain di Enggak. lapas lain? Kita hari Senin akan ada rapim. Nanti habis rapim kita kumpulkan untuk kemudian kita bentuk panja pemasyarakatan. Mungkin kick off-nya akan lebih efektif untuk masa sidang berikutnya. Tapi sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyaknya. Gitu. Bang, terkait hal ini ada over capacity atau enggak di lapangan? Kalau over capacity udah pasti. Ini 100% over capacity-nya. Tapi kita nggak ingin masuk ke ranah itu. Kalau itu sudah pasti. Bahkan rasio petugas keamanannya dengan yang dijaga itu 1:190. Kalau kapasitasnya ini cuma 1.500, tapi ini hampir 3.000-an. 2.900. Jadi udah, kalau itu sudah benar-benar over capacity. Gitu. Jadi Bang, dengan abang bilang tadi mudahnya kabur itu berarti memang standar pengamanannya juga tidak Ya nanti di dalam. nanti kita lihat. Itu. Kalau sebenarnya kalau bicara SOP-nya, rutan itu kan secara fisik bangunannya berbeda dengan bangunan yang lain. Terus kenapa 3 napi itu belum tahu dari mana? Ya itu yang sedang kita itu kan mau dalami. di dalam. Dari rutan sendiri nggak ada datanya? Ya ini kita sedang kumpulkan bahannya. Nanti kita panggil polisi juga. Jadi ada 3 napi dan 4 tahanan itu. Tapi ini kan lebih indikasinya ya lebih ke narkoba lah. Intinya rutan nggak tahu datanya, Bang? Enggak. Kita sedang nanti. kirim. Jawabannya tertulis. nanti. Bukan enggak tahu. Jawabannya tertulis. Sabar ya Mas. Terakhir. Ya, ini kan baru berganti juga menterinya. Apakah nanti di panja itu akan atau di Komisi 13 juga akan memanggil menteri yang baru Agus? Terus kapan rencananya akan diundang untuk rapat? Sama indikasinya kalau dari tadi pemantauan awal gitu, sidak ini ada indikasi bantuan orang dalam atau itu emang kelalaian dari barang-barang yang bisa masuk? Indikasi-indikasi itu ada ya. Tadi teman-teman sempat explore ya. Kan tidak ada, ya kalau kita lihat tidak ada
udang di balik bakwan lah itu. Tapi kita tidak mungkin kan menganut prinsip praduga tak bersalah. Jadi itu menjadi prinsip kita bersama-sama. Saya seperti apa yang menjadi komitmen saya dan teman-teman di Komisi 13 tadi, kita akan buka ini secara transparan apa yang menjadi ininya. Nah, minggu depan kami rapim, spiritnya sama antara Pak Agus, Pak Hilmi, Menteri dan Pak Silmi, antara Menteri dan Wakil Menteri dan Pak Ambek sebagai PLT Dirjen Pas sama. Bagaimana reformasi hukum, reformasi, transformasi dari lapas itu menjadi spirit kita bersama. Tapi pekan depan atau 2 minggu lagi Pekan depan rapim. langsung sama Pak Agus. Bukan, rapim dulu. Kita bentuk dulu panjanya. Ya, Nanti kita undang, kita terserah. Ini putu butuhnya kapan? Kalau ini butuh cepat, kita panggil cepat Pak Agusnya. Cocok? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.